Halo teman-teman semua, kali ini kita membahas berita dari Banggai Kepulauan. Di sini berita dari kabarbanggawi.com, yaitu 2024 Banggai Kepulauan terancam bubar. 2024 Banggai Kepulauan terancam bubar. Ngeri. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah Kabupaten Banggai Kepulauan berpotensi bubar? Sebelum ke situ coba kita telusuri Banggai ini berdirinya kapan ya. Kemarin saya pernah buat video 3 Kabupaten Banggai, nanti cek di link di atas. Kita lihat di Wikipedia. Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan beribu kota di Salakan. Nah, kabupaten ini sebelumnya merupakan kesatuan wilayah dengan Kabupaten Banggai berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun ini ya, menetapkan pulau di tengah lautan tersebut menjadi daerah otonom. Nah, ini Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999. Nah, lebih jelasnya nih. Dasar hukum. Jadi tahun 99 ya. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999. Dasar hukum itu sehingga Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Banggai. Oke, tahun 99. Kalau sekarang tahun 99, kalau berdiri tahun 99, sekarang 2021, berarti sekitar 22 tahun. Taruhlah menuju 22 tahun. Nah, mengapa bubar? Disinilah kita bacakan berita dari kabarbanggawi.com. Sudah terbaca sekitar 4.230. Berita ini diterbitkan pada 15 Juli 2021, 4 hari yang lalu. Keadaan Kabupaten Banggai Kepulauan kian hari kian kibang kibut. Sejumlah elit pimpinan daerah disebut-sebut gagal memimpin daerah itu, mulai dari silang pendapat legislatif dan eksekutif memicu compang-campingnya pengesahan APBD hingga kegalipan saban tahun tak mampu menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD. Coba ya. Tak mampu menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sejumlah spekulasi bias bermunculan di kalangan publik. Apakah Banggai Kepulauan masih mampu mempertahankan status otonomi daerah ataukah akan kembali ke Kabupaten Induk? Kabupaten Induk ini adalah Kabupaten Banggai ya. Ketua fraksi PAN DPRD Banggai Kepulauan, Mustaqim Moidadi, menyatakan keraguannya tentang status otonomi Banggai Kepulauan di tahun 2024. Oh, dia meragukan ya. Mustaqim meragukan tahun 2024 apakah masih bertahan kabupaten ini atau tidak. Hal itu dikaitkannya grafik PAD yang tidak mengalami kenaikan sejak awal pemekaran. Jadi sejak awal pemekaran kabupaten ini
tidak ada kenaikan ya. Tidak ada kenaikan PAD-nya ya. Ngeri juga ya. Berarti selama ini pemerintah pusat yang menggelontorkan dana untuk Bangga Kepulauan ini. Oke, kita lanjut. Kemungkinan besar daerah-daerah yang tidak mampu menaikkan standar pendapatan asli daerahnya, termasuk kita, akan digabung dengan kabupaten lain. Terang Mustaqim pekan lalu saat membacakan pandangan fraksinya dalam paripurna LKPD tahun 2020. Keraguan Mustaqim tersebut didasarkan pada pelaksanaan evaluasi otonomi daerah dan evaluasi regulasi yang akan berakhir tahun 2021. Karena itu, ketika hasil evaluasi menunjukkan standar PAD berada pada posisi stagnan, maka tidak menutup kemungkinan, kata dia, Bangga Kepulauan akan digabung ke kabupaten lain. Menurut Ketua Badan Kehormatan DPRD Bangkep itu, selama ini pemerintah daerah belum terlalu serius membedah dan membentuk tim khusus yang bertujuan mengevaluasi pendapatan daerah. Sebab berdasarkan LKPD yang dibacakan Bupati, kata dia, PAD belum pernah mengalami kenaikan selama 22 tahun usianya. Oh, selama 22 tahun usia kabupaten ini. Dalam rapat itu disampaikan PAD Kabupaten Bangka Kepulauan tahun 2020 berdasarkan LKPD yang disampaikan Bupati terrealisasi hingga mencapai 36 miliar 213 juta 331.404 rupiah dari anggaran sebesar 34 miliar 12 juta 39.669 rupiah. Olehnya itu, Pak Bupati, marilah dalam kondisi seperti ini janganlah kita bermain-main lagi. Marilah kita serius. Marilah kita betul-betul menyelamatkan kabupaten ini. Kalau tidak, saya tidak yakin kabupaten ini di tahun 2024 masih bernama Bangga Kepulauan. Tegas Mustaqim. Namun, sebenarnya pemerintah pusat dapat menggabungkan kabupaten ke daerah induknya jika memang dalam pelaksanaannya gagal. Ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 78 2007 pasal 22 ayat 1 bahwa daerah otonomi dapat dihapus bila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Coba kita cek peraturan ini ya. Di pasal kita mau lihat bagaimana nomor 78 2007. Oke. Pasal 22 ayat 1. Nah, ini bab 4 penghapusan dan penggabungan daerah. Pasal 22, daerah otonomi dapat dihapus apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Di ayat 2, penghapusan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digabungkan dengan daerah lain yang bersandingan berdasarkan hasil kajian. Ya, kemungkinan dia bergabung ke, jadi untuk kasus Bangga Kepulauan ini kemungkinan dia kembali ke induknya, ke Kabupaten Bangga, atau dia bergabung dengan
Kabupaten Banggai Laut. Ya, karena di sini dibilang digabungkan dengan daerah lain yang bersandingan berdasarkan hasil kajian. Ya mungkin kemungkinan besar akan kembali akan bergabung dengan Kabupaten Banggai Laut. Nah, ditambah lagi Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 44 ayat 2 dalam aturan itu menyebutkan penggabungan daerah bisa dilakukan berdasar hasil evaluasi pemerintah pusat. Ini pasal 44 nomor 23 tahun 2014. Yang ini penggabungan daerah pasal 22 ayat 1. Penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 huruf B berupa penggabungan dua daerah, kabupaten atau kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah kabupaten kota baru. B. Penggabungan dua daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah provinsi baru. Di ayat 2, penggabungan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang bersangkutan atau hasil evaluasi pemerintah pusat. Ngeri-ngeri sedap. Tapi saya belum tahu apakah ini pernah terjadi, maksudnya kasus penggabungan ini atau penggabungan kabupaten ini karena gagal menaikkan PAD dan membebani pemerintah pusat. Kan ini daerah-daerah yang tidak naik PAD-nya jelas membebani pemerintah pusat. Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 44 ayat 2 dalam aturan itu menyebutkan penggabungan daerah bisa dilakukan berdasar hasil evaluasi pemerintah pusat. Di sisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Indeks Pembangunan Manusia IPM Banggai Kepulauan berada di level paling rendah dari semua kabupaten kota di Sulawesi Tengah dengan presentasi tahun 2018 64,68%, tahun 2019 65,13%, dan tahun 2020 69,42%. Sedangkan posisi tertinggi yakni Kota Palu, wajarlah, ibu kota Palu dengan presentasi tahun 2018 80,91%, tahun 2019 81,50%, dan tahun 2020 81,47%. Kenyataan ini bisa jadi beban psikologis bagi masyarakat Banggai Kepulauan. Beban itu tak ringan untuk memperbaiki status Banggai Kepulauan saat ini. Apalagi kini legislatif dan eksekutif telah pecah kongsi, memilih jalan pragmatis saling menyalahkan satu sama lain. Ya semestinya memang legislatif dan eksekutif tidak boleh akur. Dalam artian legislatif harus mengkritik terus lembaga eksekutif ini untuk pengontrolan. Pecah kongsi tidak apa-apalah. Dengan demikian, akankah Banggai Kepulauan mampu mempertahankan otonominya hingga seterusnya, ataukah merelakan kembali ke kabupaten induk? Saat ini sejarah sedang menyusun rencananya. Ngeri. Ini ngeri-ngeri sedap ini kata-katanya ini. Sejarah sedang menyusun rencananya. Ya, penulisnya ada 3 orang ini. Nomo Rif LP dari Kabar Benggawi. Ya, itu saja dari saya. Semoga pada tahun 2024 Banggai Kepulauan tidak bubar.